Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita mau belajar lagi materi baru. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini yang nggak masuk siapa? Banyak, pasti. Kelas 12. Oke, semua coba dibuka PowerPoint yang udah kakak kirim. Hari ini pembahasannya tentang otonomi daerah ya. Nanti kakak mau bagi kelompok, tapi baca dulu mulai dari kelas 10. Mana kelas 10? Kakak udah kirim ya, coba buka dulu halaman pertamanya. Slide pertama dibaca dulu. Latar belakang mengapa otonomi daerah, keberagaman geografi. Indonesia memiliki fotografi yang beragam dari pegunungan hingga pesisir. Keberagaman budaya, setiap daerah memiliki adat dan tradisi yang unik dan khas. Kebutuhan lokal otonomi memungkinkan daerah memenuhi kebutuhan spesifiknya. Definisi otonomi daerah Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Landasan hukum otonomi daerah di Indonesia. 2. Desentralisasi kekuasaan. Kekuasaan didistribusikan ke daerah. 3. Kewenangan daerah. Daerah berhak mengatur urusan pemerintahannya. Poin kedua ada desentralisasi kekuasaan. Mungkin teman-teman ada yang tahu arti dari desentralisasi? Coba buka catatannya. Desentralisasi itu apa? Desentralisasi betul. Tujuannya apa kita diadakannya desentralisasi di sini? Betul. Jadi kita harus paham atas desentralisasi yang ada di pemerintahan kita ini ya. Lalu di sini juga ada prinsip-prinsip desentralisasi, yaitu pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerah secara mandiri. Berarti segala sesuatu masalah pembangunan, APB dan yang lainnya itu dikelola daerah itu sendiri gitu. Jadi tidak anggaran APB-nya tidak minta di luar dari daerah. Jadi bagaimana caranya daerah, misalnya kita pakai contoh misalnya Ciputat ya. Jadi pemerintah Ciputat itu hanya boleh minta bantuan di sekitar Ciputat aja, tidak boleh lebih dari Ciputat gitu. Gimana caranya sini kelurahan Ciputat ini menghasilkan devisa ataupun memakmurkan ekonomi biar daerah sekitar itu tidak merasa kesusahan gitu. Jadi mungkin dari pengelolaan pasar dengan baik, juga ada pariwisata dikelola dengan baik dengan cara menjaga lingkungan gitu. Jadi itu meningkatkan pendapatan di daerah Ciputat itu sendiri. Langsung masuk ke tujuan otonomi daerah. Yuk baca yuk, Eva. Jangan. Jadi untuk peningkatan pelayanan publik, kan sekarang udah banyak ya komplain tentang BPJS ya, yang katanya dilayaninya nggak semaksimal mungkin dengan yang bayar gitu, yang bayar tuh diutamakan. Bahkan ada yang sampai di UGD itu sampai berhari-hari nggak masuk ruangan gitu. Gimana sih caranya kita supaya mengurangi itu gitu? Mungkin teman-teman ada yang punya pendapat, biar kita tuh nggak disepelekan banget gitu. Mentang-mentang BPJS kok bayar, padahal kita bayar misalnya kan BPJS kalau di perusahaan itu kan bisa potong gaji loh, nggak gratis, kecuali yang kita mandiri bikin kayak pakai SKTM itu baru yang gratis. Biasanya kalau di perusahaan itu dia potong gaji, tapi tetap aja pelayanan kayak di RSUD itu nggak usah jauh-jauh, RSUD juga tadi tetap aja di nomor kesampingkan diumumkan dan bayar. Kalau di puskesmas pernah tetangga kakak itu, jadi dia itu anaknya urgent banget harus dirawat karena udah muntah-muntah terus ya, karena takut dehidrasi.
dia bawa ke puskesmas Pamulang sini gitu. Nggak diterima alasan karena BPJS dia mati. Ibu kalau misalnya mau lagi besok pagi lagi kata dia gitu, yang umum yang bisa pakai KTP doang nih yang gratis gitu. Tapi namanya orang tua kan ya nanti anak saya keburu mati kalau besok gitu. Dia akhirnya mau tidak mau ke UGD yang berbayar. UGD itu bayar kalau nggak salah daftar aja 35.000, itu tidak semua obat. Nah jadi manfaat BPJS juga kayaknya kurang efisien ya, karena kita sama-sama bayar juga tetap aja pelayanan dari rumah sakit gitu. Rumah sakitnya kurang memadai. Kalau pemerataan pembangunan, yang kayak tadi kakak bilang, misalnya Ciputat, gimana sih cara Kelurahan Ciputat mengajukan Ciputat itu sendiri tanpa harus minta biaya tambahan atau sampah harus kita minta bantuan dari pemerintah kota ke gubernur ke wali kota gitu, dengan cara mengelola wilayahnya sendiri gitu. Jadi nanti kalian tuh bisa punya ide-ide. Lanjut di manfaat otonomi daerah. Ya, manfaat otonomi daerah. Tinggal 3 slide lagi. Evin baca, Evin. Efisiensi birokrasi. Iya. Pengambilan keputusan lebih cepat. Peningkatan pendapatan daerah. Daerah lebih mandiri secara finansial. Betul. Pengembangan potensi lokal. Itu udah yang apa sih? Baca dulu. Kencang suaranya di biar kedengeran. SDM ada yang tahu nggak? Sumber daya manusia. Ya, kali lupa kalau di ini. Disingkat, lanjut. Nah, keterbatasan anggaran. Mungkin ada yang bisa gambarin gimana sih kalau keterbatasan anggaran itu? Bisa jadi lebih mendekat lagi mungkin yang berhubungan dengan daerah atau daerah. Misalnya mau membangun halte ini kan fasilitas umum ya. Ya, dananya dibelok-belokin kemana-mana misalnya. Yang harusnya anggarannya sudah ada buat bangun itu halte. Baca yo. Surabaya inovasi pelayanan publik, Bali membangun pariwisata berkelanjutan, Yogyakarta pelestarian budaya dan seni. Nah, menurut kalian kalau di Jogja sama Bali untuk pariwisatanya udah bisa dikelola sendiri atau belum? Udah ya. Dan untuk pembangunannya itu menurut kalian sudah lebih maju atau semakin lama semakin amburadul? Kejauhan banget dan masih dilakukan sampai sekarang gitu. Terus kayak upacara di Bali, upacara itu yang pembakaran mayat apa namanya? Ngaben itu masih aja. Padahal kayaknya udah biasa dengan ngaben, tapi kalau seandainya ada yang upacara seperti itu masih banyak yang nonton gitu. Karena orang-orang Jakarta kan biasanya excited gitu melihat hal-hal yang baru dibandingkan macet lagi gitu. Mobil lagi ya bosen banget. Nah, ngaben itu salah satu sebenarnya kita bukan merayakan ya, bukannya seneng. Cuman karena kita di Jakarta nggak ada itu, ngaben kayak itu kita pengen antusias pengen lihat itu lebih besar dibandingkan kita cuma naik busway di Jakarta gitu, bela-belain orang bela-belain ke Bali. Mudah-mudahan nih bukan doain orang meninggal juga sih, maksudnya mudah-mudahan nih pas ada acara ngaben gitu, hal yang kita belum pernah lihat itu di sini pasti akan aneh kelihatannya gitu. Lanjut ya, kesimpulan dan rekomendasi. Baca ya yang terakhir. Lagi ya? Boleh, Widya baca. Tanya nggak mau dibahas? Itu pengawasan serta mencegah pengumpulan, tiga sumber daya manusia unggul, peningkatan kualitas sumber daya daerah. Nah, untuk yang SDM unggul, mungkin dari kalian udah paham dengan SDM unggul ya. Jadi misalnya pejabat pemerintah itu biasanya kan dia juga sekolahnya juga susah, pelatihannya juga susah, bayarnya juga susah. Kalau yang tidak bisa kan banyak yang pakai cara samping kanan kiri depan belakang gitu untuk bisa masuk ke SDM PNS gitu. Gimana sih caranya kita nih udah jadi ini PNS misalnya, menurut kalian apakah kita
apakah kita dengan mudahnya menodai apa yang udah kita perjuangkan dengan perlakuan kita atau kinerja kita yang buruk dengan hasil dengan kita udah capek-capek nih belajar gitu, kita udah capek-capek mau ada di posisi ini gitu, tiba-tiba kalian udah di posisi itu terus melakukan hal-hal atau tindakan-tindakan yang tidak mencerminkan, menurut kamu itu effortnya bagaimana? Sia-sia ya, kita udah capek loh, masuk PNS itu susah, kakak aja nggak nembus PNS nih kalau belum ikut PPG gitu. Masalahnya kalau udah di PPG itu jabatannya titelnya udah bukan SPD lagi, jadi SPD GR. GR bukan girang juga ya, GR itu bukan girang juga. Jadi kalau kita mau mencapai sesuatu hal yang lebih baik lagi, kalau sudah ada di posisi seperti itu gitu, lebih baik kita lagi untuk melakukan hal-hal yang tidak baik gitu. Pertama, kualitas diri kita jadi ternilai nih. Oh ternyata dia di posisi ini, ternyata dia begini. Kualitas diri kita itu tergantung dari perilaku kita gitu. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, kalau tidak sesuai itu dan menyimpang, nggak ada hasilnya, capek-capek sekolah 4 tahun gitu. Buat apaan coba kalau cuma buat begitu doang, ya kan? Oke, hari ini berarti materinya sudah habis. Kakak mau bagi 2 kelompok. Ini ada berapa jumlah muridnya? Ya berhitung aja mulai dari Widya. Kevin 4. 7. Pak, 10. Eva Pak. 11. Dulu dia Ya. banget. Coba itu jadi buka dulu. Kita lagi belajar. Sudah berapa? 15. 19. Tidak termasuk yang nama Fadil. 18 berarti dibagi 2. 99. Duduknya renggang. Bagi Bisa kelompok. sana. Ada yang di jendela. Oh, mau kasihan Pak. Ayo coba. Boleh. Masuk aja, masuk sayang. Masuk. Mana sih itu si Rizky Ayo dibagi 2 dong, dibagi 2 yuk, buru yuk, waktunya nggak lama. Absen dulu nak. Masuk berapa? 11. Oke, udah siap ya. Ini udah jadi 2 kelompok. Sekarang kalian baca di monitor. Kalian diskusikan tentang dampak negatif dan positifnya desentralisasi. Nanti setelah kalian rundingkan secara kelompok, salah satu dari kalian mempresentasikan apa yang sudah didiskusikan. Waktunya 5 menit. Dan negatifnya desentralisasi. Ya, sama. Jadi nanti kita compare aja. Kamu kelompoknya Widya boleh tanya ke kelompoknya Kevin, kelompoknya Kevin boleh tanya ke kelompoknya Widya. Jadi saling melengkapi. Ya. Saling melengkapi aku dan kamu. Yuk, waktunya 5 menit ya. Rehan. Kenan di sini Kenan liatin anak-anak lagi pada itu. Di zoom ke anak-anak. Boleh kalian mau bulat kek, mau kotak, mau jenjang kek, segitiga boleh. Nanti duduk anak-anak. Langsung gitu. Yuk, diskusikan. 5 menit, katakan silakan. Ya anuin, dorong, anuin. Yuk, saya kasih 12 juta dimulai dari sekarang. Sakit Pak, sumpah suara aku. Dah. Kan saya nggak hapus Kak, saya lanjutin, saya jeda doang. Lu kalau lagi sakit begitu ya. Iya, kalau sini di
diliatin lagi diskusi. Ini nggak dibuat kotak segitiga jajaran jenjang. Nah, lope boleh, terserah ya. Ayo boleh lope, kakak ceritanya mau jalan. Jadi kita nyiapin motor Catatan aja dia, Pak. Kalau pakai misalnya di sekolah saudaranya. Nanti dapat sebelum presentasi. Jadi nanti kalau mereka nanya, kalian dipakai umumnya. Jadi satu yang ngomong satu, nanti kalau yang ada yang nilainya yang jawab semua. Jadi jangan dia semua jawab, dia semua juga presentasi. Mau ada murni. Ada yang jawab, siapa aja, bebas. Moderator presentasi dan jawab. Ya, boleh.